Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah waj'alna min hisbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashirna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab Hadratul Syekh Said bin Ki Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada selesai ya? Selesai ya, wajib usul, wajib furu'. Bicara tentang hukumnya ma'rifat, kewajiban ma'rifat. Ya, ada yang memutuskan ulama itu sebagai wajib pokok, ada yang mengatakan sebagai wajib furu'. Ada juga yang mengatakan nanti sunnah, ada yang mengatakan nanti haram. Si tauhid hukumnya haram. Tapi pendapat yang muktamad ya dua ini, wajibnya ngaji tauhid itu ada yang mengatakan wajib usul, ada yang mengatakan wajib furu'. Tapi yang lebih umum, sebagian ulama Asy'ariyah pendapat itu wajib furu'. Adapun yang mengatakan wajib usul hanya sebagian kecil, di antaranya Imam As-Sanusi, Imam Haramain, Imam Ibnul Arabi, di antaranya mereka yang mengatakan wajib. Sampai pendahulunya itu wajibnya wajib usul. Kemudian setelah kita tahu tentang wajibnya ma'rifat, wajibnya mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perintah, maka untuk bisa sampai kepada memenuhi perintah itu ada jalannya. Seorang itu nggak bisa langsung ma'rifat, kan nggak bisa, harus menempuh jalan untuk bisa ma'rifat. Nah, jalannya untuk mengenal Allah
itu hanya lewat wajib, mustahil, dan jaiz. Lewat hukum akal namanya. Jadi perintahnya itu mengenal Allah. Perintahnya itu ma'rifat. Tapi jalannya untuk ma'rifat itu melalui mengenal hukum wajib, mustahil, jaiz, namanya hukum akli atau hukum akal. Sama halnya kayak seorang diperintah untuk membetulkan genteng yang bocor. Perintahnya betulin genteng, tapi yang dikerjakan nyari tangga. Nyari tangga itu bukan perintah. Perintahnya itu membetulkan genteng. Nah, kalau perintah membetulkan gentengnya itu wajib, pamannya wajib kamu betulin genteng, berarti ngambil tangganya hukumnya wajib juga, karena nggak bisa kita mengerjakan perintah itu tanpa ngambil tangga. Nah, sama halnya ini, kita sudah bicara bahwa ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah itu wajib, baik itu dengan dalil ataupun tidak dengan dalil. Artinya baik itu secara taklid ataupun pakai dalil, tetap wajib mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau mengenalnya Allah kepada Allah itu taklid bagaimana? Ya berarti hukum wajib, mustahil, jaiznya mengikuti pendapatnya orang lain. Tapi kalau mengenal Allah dengan cara berpikir sendiri, berarti wajib, mustahil, jaiznya ditemu pakai akalnya sendiri. Tetap mau taklid, mau pakai dalil, yang harus ditemu adalah wajib, mustahil, jaiz. Jadi nggak bisa orang itu kenal kepada Allah tidak lewat jalan wajib, mustahil, jaiz, nggak bisa. Nah, setelah kita tahu ini bahwa wajib mengenal Allah dan caranya itu hanya lewat mengenal hukum akal, sebagaimana yang telah kita pelajari, ada wajib nadhari, ada wajib daruri, ada mutlak, ada muqayyad, ada aridhi. Ini semua harus kita pelajari, harus kita pahami satu persatu. Jangan sampai kita nggak paham. Kalau kita nggak paham wajib, mustahil, jaiz, kita nggak bisa melangkah mengenal Allah. Karena yang mau dikenali dari Allah nanti ya mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil, dan mana yang jaiz. Jadi kalau wajib, mustahil, jaiznya nggak ngerti, ya kenal Allahnya juga nggak ngerti. Mau kenal dari arah apanya? Paling kenal dari arah namanya, alif, lam, ha, a, l, a, h. Bisa kenalnya begitu. Allah itu siapa? Allah ya Allah. Begitu doang paling kenalnya. Karena nggak ngerti apa yang wajib bagi Allah. Allah itu apa? Allah itu yang bikin langit bumi, yang menciptakan alam semesta. Menciptakan alam itu hukumnya apa bagi Allah? Nggak ngerti. Karena kenalnya Allah nggak pakai wajib, mustahil, jaiz. Sehingga apapun yang disifatkan pada Allah, dia nggak tahu ketetapannya. Nah, sedangkan kita itu disuruh ngerti ketetapannya, mana yang tetap bagi Allah, mana yang tidak ada bagi Allah, dan mana yang boleh-boleh saja bagi Allah. Orang yang tahu tiga ini, maka dia mengenal kepada Allah. Ini tuntunan orang-orang mutakalimin demikian. Tuntunan orang-orang ahli tauhid mengenal Allah dengan cara mengetahui mana yang wajib, mustahil, dan jaiz. Makanya sebelum masuk pembahasan sifat-sifat yang mau kita bahas, musannif sudah mendahulukan kita diajarkan wajib, mustahil, jaiz.
Jadi wajib apa kemarin? Wajib adalah sesuatu yang tidak pernah ditemukan tiadanya menurut akal, gitu loh. Bukan sesuatu yang tidak pernah ditemukan tiadanya menurut kebiasaan, bukan, tapi menurut akal, gitu loh. Menurut kebiasaan, batu kalau dilempar ke atas, kemana jatuhnya? Bawah. Ini nggak pernah ditemukan tiadanya. Selalu. Setiap saya lempar ke atas, selalu jatuh ke bawah. Selalunya jatuh ke bawah itu bukan hukum akal, gitu loh. Itu hukum adat, hukum kebiasaan. Menurut akal, sesuatu yang tidak pernah ditemukan tiadanya menurut akal, bukan menurut kebiasaan. Karena menurut akal, batu itu jatuh ke bawah itu nggak wajib. Buktinya apa? Mau naik aja bisa. Sebelum jatuh ngapain dia? Naik kan? Berarti kan batu itu nggak harus jatuh, boleh saja naik, boleh saja naik lagi, gitu loh. Kalau naik sekali boleh, lebih naik lagi. Iya boleh, bukan kalau habis naik harus turun. Enggak harus. Ini menurut akal. Jadi kadang antara orang-orang yang mengedepankan rasio, tapi rasionya mengarah kepada hukum adat, nggak ketemu dengan pembicaraan kita yang mengedepankan rasio betul-betul pakai hukum akal. Jadi nggak ketemu hukumnya. Satu mengatakan wajibnya itu karena selalu terjadi seperti itu. Satu mengatakan wajibnya tidak akan pernah ditemukan tiadanya. Ini nggak ketemu dari arah pengambilan keputusannya. Kalau hukum akal, pengambilan keputusannya harus pakai akal. Artinya nggak perlu diuji coba, nggak perlu dicoba begini, coba begini, nggak perlu, harus pengambilannya ya pakai akal. Kalau hukum adat, pengambilan dari mana? Ya dari hal yang diulang, dicoba lagi. Nah, dalam hukum adat itu ada yang namanya hukum, ada yang namanya teori. Teori itu selagi belum ada faktanya, maka masih jadi teori. Kalau sudah ada faktanya jadinya hukum. Makanya ada hukum gravitasi, ada hukum Archimedes, ada hukum apa lagi? Fisika, ada hukum Pegas, ada hukum. Kenapa kok jadinya hukum? Karena sudah jadi fakta, gitu loh. Fakta dari mana? Fakta yang diulang begitu terus terjadinya hingga mereka mengatakan menjadi sebuah hukum. Lah, bagi kita hukum yang seperti itu bukan hukum akal, karena pengambilannya harus melalui uji coba, diulang dulu, dicoba dulu. Kalau kita memutusin hukum akal nggak pakai uji coba, seperti memutuskan benda ini punya tempat. Coba, akal memutuskan sebuah benda punya tempat. Keputusannya diambil dari mana? Apa harus melihat benda semuanya dulu? Dicoba dulu. Coba benda di Amerika gimana, punya tempat enggak gitu. Berangkat. Benda di Australia punya tempat enggak? Setelah dibuktikan fakta ternyata punya tempat semua baru jadi hukum. Baru jadi fakta. Gimana coba? Ya kan? Jadi keputusannya kalau kita mau pakai keputusan hukum adat, ya kamu harus ngecek dulu semuanya. Ini semua tempat itu menempat enggak benda ini. Nah,
Kalau mutusin pakai hukum akal bagaimana? Kalau mutusin pakai hukum akal, benda ini ditetapkan pasti menempat. Kenapa akal kok mutusin menempat? Karena akal nggak bisa membuat gambaran di pikirannya, begitu loh. Di pikirannya kita itu, kita nggak bisa membuat gambaran benda ini tanpa ada ruangannya. Maka akal mengatakan nggak mungkin sebuah benda tanpa ruang, karena ukuran pengambilan keputusannya pakai apa yang bisa digambarkan oleh akalnya sendiri. Makanya nggak perlu meneliti, menguji coba gelas di sana, benda di sana, nggak perlu. Akalnya sendiri itu bisa membuat keputusan bahwa benda ini pasti punya tempat. Dari mana asalnya? Akal tidak bisa membuat gambaran benda ini masuk ke pikiran, digambarkan di akal kalau nggak ada ruangannya. Kalau akal mau menggambarkan benda ini, maka pasti punya ruangan. Akal kamu bisa menggambarkan gelas nggak? Kamu lihat ini gelas. Coba kamu gambarkan di pikiran kamu gelas, bisa nggak? Bisa. Hah? Bisa. Kalau mobil bisa? Bisa. Kalau cewek cantik? Apalagi? Belum pegang. Hah? Belum pegang. Nggak Belum pernah. tergambar. Yang tergambar apa? Nomor buntut. Dapatnya yang merabal terus apa? Iya. Ente pernah bayangin Luna Maya nggak? Pernah? Mimpi sih pernah mimpi. Aku mimpi. Enggak, kalau nggak ngimpi. Kadang-kadang. Oh, kan bisa enggak? Jangan kejujuran begitu. Saya cuma nanya bisa apa enggak. Kalau bisa berarti akal itu bisa menggambarkan sesuatu. Gitu loh maksudnya. Jadi akal itu cara kerjanya membuat sebuah gambaran, menampilkan gambar. Gitu loh. Gambar apa? Apa saja. Semua yang disebut alam itu sama akal bisa digambarkan di dalam pikirannya. Nah, akal itu kerjanya gambar. Kalau akal kok nggak bisa gambar, berarti akalnya soak. Hah? Lah ya ada HP nggak muncul gambar, emangnya HP apa? Oh, LCD-nya ganti. Kalau nggak ada gambarnya gimana? Akal juga begitu. Saya nggak bisa menggambar. Oh ya akal kamu soak berarti. Jadi kerjanya akal itu memang gambar. Nah, yang digambar apa? Yang digambar ya alam semesta ini yang bisa digambar oleh akal. Makanya ketika akal menggambarkan ini, akal nemunya pasti bertempat. Tapi kalau hitamnya, akal bisa aja menggambarkan kotak ini nggak hitam, gitu loh. Oh, kotak ini harus hitam. Gimana caranya? Coba dicek, ada nggak kotak lain? Kalau ada yang lain, berarti harus hitam gitu. Hah? enggak. Pokoknya nggak ada pabrik lain yang bikin, cuma ini doang. Terus kamu putuskan, oh enggak, kotak itu harus hitam. Enggak pakai diteliti, dicari-cari, enggak. Itu bukan hukum akal, namanya hukum adat itu. Hukum akal itu mandiri. Akal ini ketika menggambarkan ini bisa tergambar di akal putih, biru, kuning, bisa digambar semua. Kotak yang warna kuning tergambar, kotak yang warna biru tergambar, kotak yang warna hitam tergambar, kotak transparan tergambar. Yang nggak tergambar itu kotak yang nggak ada ruangannya, itu nggak tergambar, gitu loh. Makanya akal mutusin wajib sebuah benda punya ruang. Itu caranya akal mutusin begitu. Caranya akal menetapkan sebuah hukum.
Ini kita ulang-ulang terus biar kamu jangan terserempet kembali ke caranya orang filsafat yang memutuskan suatu hukum karena selalu terjadi. Kita memutusin hukum nggak pakai selalu terjadi, enggak. Keputusannya nggak pakai diulang-ulang. Bagi mereka fakta itu yang telah diuji coba berulang-ulang itu namanya fakta. Seperti benda ini menempat fakta enggak? Fakta kata mereka. Mereka tidak menemukan ada benda yang tidak punya tempat, tapi fakta ini berdasarkan pencarian. Cari dulu ke sono. Saya nggak pernah di mana saja saya berada ada nemu benda yang nggak punya tempat. Lah ngapain keluyuran kamu sana-sana jauh-jauh amat keluyuran hanya untuk nyari belas menempat atau tidak. Ini karena caranya bukan memutuskan pakai hukum Kalau kamu mau mencari tahu begini namanya, saya mau cari tahu benda hewan yang bertelur dengan hewan yang beranak. Kamu nyari, tulis, oh ini beranak, oh ini bertelur, ini beranak, ini bertelur. Harus nyari, nggak bisa dipikir. Coba dipikir ini nelor apa enggak ya? Ya nggak bisa dipikir, memang harus dicari, dicek, dibuktikan nelor enggak waktu ngelahirin langsung lahir atau telur dulu. Nah, begitu itu dibuktikan dulu. Yang demikian itu hukum ada. Bukan memutusin pakai hukum akal. Itu pun kalau nanti setelah kamu cari baru disimpulkan. Apa kesimpulannya? Lah kalau kamu harus nyari sedunia benda yang nelor mana, yang nggak nelor mana, ya kamu umur kamu belum habis, itu belum selesai maksudnya. Nah, kata ulama, coba yang sudah ada yang kamu temu disimpulkan. Apa kesimpulannya? Oh, kesimpulannya hewan yang beranak itu yang punya telinga. Yang nggak punya telinga nelor, begitu. Itu kesimpulannya begitu. Lah, pasti yang punya telinga itu beranak. Pasti yang nggak punya telinga bertelur. Itu pasti menurut kebiasaan. Lah kalau yang punya telinga nggak beranak boleh nggak? Ada. Bukan yang punya telinga nelor, bukan. Yang punya telinga nggak beranak. Kan setiap yang punya telinga harus beranak. Nah, yang punya telinga nggak beranak boleh nggak? Berarti nggak harus punya anak. Yang punya bukan nggak beranak itu nelor, bukan. Jangan di sambungin di situ. Kalau disambung ke situ kata dia nanti malah nggak nyambung. Bagi kita nyambung saja, karena kita bisa menemukan itu dari sisi penggambaran. Dan bagi mereka nggak ada begitu, nggak mungkin punya telinga kok bertelur nelor, mana ada. Jadi kalau kita nanyanya, kalau punya telinga harus beranak enggak? Harus, berarti setiap yang punya telinga pasti beranak. Nyatanya banyak orang yang sampai pengen punya anak nggak punya. Nanti kan punya telinga nggak harus punya anak. Yang nggak punya telinga harus telur nggak? Enggak juga. Banyak apa? Paus beranak. Apanya? Ikan paus. Ikan paus. Telur. Artinya kalau mau ditemukan ke yang khawarik gitu. Khawarik kan, kamu harus nyari dulu mana yang khawarik ini. Kita nggak bicara yang khawarik, maksudnya bicaranya kalau nggak nelor itu tetap disebut nggak punya telinga nggak. Oh, kalau nggak punya telinga pasti nelor, ya nggak pasti. Berarti boleh beranak.
Enggak, saya nggak mau pegang. Karena pasti menurut akal itu sesuatu yang tidak pernah berubah, gitu loh. Kalau pasti menurut adat boleh saja berubah, walaupun kamu selama kamu nggak pernah nemu perubahannya, tapi hukumnya menurut akal boleh saja berubah, gitu loh. Orang apa namanya, kalau setiap yang punya telinga pasti beranak. Itu bisa ditemukan punya telinga tapi nggak beranak. nelor. Apa nelor? Ikan apa? Paus. Nelor. Punya telinga Nggak punya. tapi beranak, nggak pakai nelor. Oh, itu nelornya dalam perut tuh. Ngomong nelor apa beranak itu yang keluar dia di dalam, nelornya di gimana ya, ada lagi nih berarti kriteria. maksain harus nelor. Jadi ini penting bicara mana yang wajib menurut akal sama wajib menurut adat, karena banyak orang kesasar di sini. Makanya kita ulang-ulang itu biar kamu jangan kesasar, gitu loh. Terus mustahil menurut akal ini bagaimana? Sesuatu yang tidak pernah ditemukan adanya Oleh akal. Jadi sama sekali perkaranya nggak pernah ada, itu namanya mustahil. Nah, kalau dalam hukum adat, karena mereka nggak pernah ngeliat, maka diputuskan jadi mustahil. Putusan mustahilnya gara-gara nggak pernah dilihat. Nah, kalau kita kan mustahil itu yang tidak akan pernah terjadi, sama sekali nggak pernah terjadi, itu namanya mustahil. Kata orang filsafat, matahari itu berputarnya searah. Bisa nggak balik arah? Nggak mungkin. Mustahil kalau balik arah. Berarti wajibnya matahari berputar satu arah itu karena yang dilihat hanya itu. Dia nggak pernah lihat matahari balik arah. Jadi karena berjalannya searah, terus diputuskan wajib searah. Kayak kipas angin, wajib searah. Lu kipas angin dulu, lu belinya exhaust, bisa muter balik sini, bisa keluar. Saya ngisep bisa nyembur. Muter kok searah, gimana sih? Hah? Iya. Dia nggak punya exhaust kali ini, nggak punya. Kalau matahari muternya balik, kiamat, begitu. Nah, dia menolak itu karena menolak kiamat, gitu loh. Nggak mungkin. Tapi kita kalau matahari kok keluar dari barat, ya berarti sudah finish, maksudnya sudah finish, game over. Tapi kan boleh. Muter itu mau muter ke kanan ya boleh, ke kiri juga boleh. Mereka nggak boleh. Bumi punya sifat narik. Kalau nendang Nggak boleh. boleh. Harus selalu Narik. narik, nggak boleh nendang, kan repot. Nanti begitu lihat gunung muncrat, itu nendang nggak nyedot. Tapi kan balik lagi. Pokoknya memastikan harus narik. Ini kepastian bumi itu harus narik karena gravitasi itu dilihat berkali-kali, berulang selalu begitu hingga diputuskan lah. Akal nggak nunggu berulang-ulang begitu cara mutusinnya, gitu loh maksudnya. Akal memutuskan sebuah benda berputar ke kanan, akal bisa menggambarkan. Berputar ke kiri pun akal bisa
menggambarkan. Maka kalau mengatakan berputarnya sesuatu karena itu nggak wajib, boleh-boleh saja. Nggak muter aja boleh. Gitu akal memutuskan demikian, karena keputusannya akal nggak dicapai dari hasil uji coba. Kata mereka, oh itu nggak ada faktanya loh. Memang ini hukum akal, faktanya di akalnya sendiri. Mereka maunya fakta itu yang dilihat, yang ditemukan kenyataannya. Kalau mau dilihat pakai kenyataannya, ya itu terjadinya pada orang-orang yang khawarij, para nabi, para wali. Sudah terjadi sebelum kita. Hingga kejadian itu yang terjadi pada para wali, para nabi itu tinggal kamu ambil sebagai contoh, sebagai etibar, sebagai gambaran gitu loh. Kayak sekuat-kuatnya orang ngomong, teriak pakai speaker lah, sekuat-kuat speaker itu kira-kira berapa kilo jaraknya? Orang teriak pakai speaker, atau kalau nggak pakai speaker sekuat-kuatnya berapa kilo? Sekilo. Enggak ada. Bilal sekilo. Bilal sekilo suaranya. Subhanallah. Allah. Enggak umum. Subhanallah ya Allah. Nah kalau pakai speaker 10 kilo lah taruh. Ada jauhan? Ada. Sayyidina Umar lagi khutbah di Madinah, suaranya sampai ke Irak sana. Ini fakta. Dilihat sahabat, ditemu sahabat, tercatat sejarah, tercatat hadis sahih. Di sana lagi perang, mengalami kekalahan. Sayyidina Umar ngingetin, yang itu mundur, yang itu maju. Dulu aneh nggak? Aneh. Sekarang? Biasa. Lu kemari. Lu udah nggak aneh dulu. Aneh. Sekarang pakai alat. Ada handphone, ada setan gepeng namanya. Setan. Kalau setan kotak apa? TV. Kalau sekarang setan gepeng. Hati-hati, ini setan semua itu. Gepeng ya setan. Dulu seneng main gepeng. Sekarang udah tobat lagi. Kalau saya damar pakai apa itu? Nggak pakai alat-alat apa enggak. Ya, artinya kalau mereka mau nuntut fakta ya harus cari yang khawarij begitu loh. Jadi faktanya. Faktanya pernah terjadi walaupun cuma satu Kali. Lah, akal nggak butuh nyari yang begitu. Kata akal sudah bisa membuat sebuah gambaran. Makanya orang yang bisa paham hukum ini itu bahagianya orang. Akalnya bisa dibuka oleh Allah, bisa menerima apa yang menjadi ketetapan bagi dirinya dan bagi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu anugerah dari Allah. Nggak banyak orang bisa paham ini. Makanya orang ngaji tauhid di akhir zaman begini tuh khawarij. Aneh maksudnya. Orang paham hukum akal di akhir zaman begini tuh aneh. Yang rata-rata orang paham itu hukum adat, bukan akal. Jadi walaupun ngomong ini fakta, ini ada buktinya, ini realistis, itu tetap hukumnya hukum adat, bukan hukum akal. Makanya kita mementingkan ini, jangan sampai kamu nggak paham hukum akal. Nah, wajib, mustahil, jaiz yang mau ditetapkan kepada Allah ini pakai hukum akal, jangan pakainya hukum adat. Hukum adat nggak kenal jaiz, kenalnya wajib sama mustahil, kata mereka begitu. Lah,
kita nggak kenal hukum wajib mustahil kecuali dalam hukum akal. Hukum adat nggak ada wajib, nggak ada mustahil. Adanya hukum adat itu selalu sama sekali terjadi, selalu begitu, atau baru sekali terjadi. Yang selalu itu namanya biasa, yang sekali terjadi namanya luar biasa, gitu loh. Bukan mustahil. Mustahil itu sama sekali nggak mungkin terjadi. Mustahil kalau sekali itu masih bisa terjadi, berarti namanya luar biasa, gitu loh. Nah, hal yang luar biasa ada banyak, yang luar biasa banyak. Nah, kalau kita kan senangnya lihat luar biasa kan yang memang yang perkara-perkara yang mukjizat atau karomah atau istijrot, itu bagi kita itu luar biasa. Nah, kalau orang yang berakalnya normal melihat hal yang luar biasa itu nggak dilihat dari yang menyalahi hukum adat. Justru dalam hukum adat itu banyak hal yang kata akal ini perkara yang luar biasa. Di akal itu ketika melihat hal yang luar biasa, maknanya ini perkara yang mengagumkan, gitu loh. Di luar biasa kata akal itu mengagumkan, bukan baru sekali terjadi. Kalau luar biasa kata hukum adat itu baru sekali terjadi. Makanya kalau kamu nggak bisa bedain wajib mustahil menurut akal, kamu akan tertabrak dengan wajib mustahil menurut hukum adat, yang sebenarnya hukum itu nggak ada. Wajib mustahil jaiz adat itu nggak ada. Yang ada hanya dalam hukum akal. Kemudian hukum akal yang ketiga namanya jaiz. Ini nggak ada dalam hukum adat. Hukum akal yang ketiga namanya jaiz. Apa jaiz itu? Sesuatu yang menerima ada dan menerima tiada secara bergantian menurut akal. Jadi, boleh menerima gerak, boleh menerima diam, itu namanya hukumnya jaiz. Bagi hukum adat jaiz nggak ada. Matahari itu selamanya harus muternya kemana? Timur barat. Dari timur ke barat. Nggak pernah sebaliknya, nggak pernah. Dan bagi kita boleh muter timur ke barat, boleh muter barat ke timur. Itu namanya hukumnya jaiz. Selatan utara boleh. Gitu loh. Jadi akal bisa menerima dua perkara yang boleh terjadi pada sesuatu asalkan bergantian. Terjadinya dengan jalan bergantian. Kata akal boleh. Kalau matahari berputar ke barat dan ke timur bersamaan, bisa? Hah? Itu mustahil, gitu. Yang demikian, kenapa kok mustahil? Akal tidak menemukan penggambarannya. Kalau kata hukum adat, nggak usah dibayangin perkara yang berlawanan itu nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadinya kenapa? Nggak pernah dilihat, gitu loh. Kembali ke adat lagi. Jadi memang sulit untuk memutuskan hukum pakai akal, itu sulit. Kalau kamu nggak ngelatih diri cara kerjanya akal kamu, maka kamu akan kembali ke mata terus. Karena kita ini selama 40 tahun urusan sama mata. Akalnya istirahat, tiba-tiba sekarang mau disuruh kerja, ya ketarik-tarik terus, maunya ke mata lagi, gitu loh. Padahal hukum akal itu nggak pakai mata. Artinya orang buta pun bisa membuat keputusan ini tanpa mata.
Karena hukumnya memang nggak pakai mata lah. Kita terbiasa memutuskan pakai mata. Apa yang kelihatan itu yang kita putuskan. Kalau nggak pernah kelihatan, kita katakan itu nggak akan terjadi. Semut segede gajah, pernah kamu lihat? Hukumnya apa? Hah? Hukumnya luar biasa. Kalau kamu lihat namanya luar biasa. Kata mereka, nggak akan mungkin pernah dilihat. Mustahil terlihat. Mustahil terlihat oleh mata, tapi bisa dilihat oleh. Kalau akal masih bisa melihatnya, berarti itu jaiz, bukan mustahil. Bagaimana memutuskan mustahil? Wong akal bisa menggambarkannya. Jadi kalau bahasa yang enak itu cara kerjanya akalnya bagaimana sih? Coba bisa dibikin film nggak gitu aja? Hah? Kalau bisa difilmin berarti jaiz. Nanem jagung tumbuhnya fulus, mustahil. Nggak dibikin film aja coba. Bisa nggak dibikin film? Bisa, berarti jaiz gitu loh. Jadi akal ngukurnya begitu maksudnya. Kalau digambarkan masih bisa, berarti bisa cuman belum pernah kelihatan gitu loh. Belum pernah mata itu ngelihat lah. Akal nggak urusan sama mata, mau pernah ngelihat nggak pernah ngelihat, akal punya keputusan sendiri. Inilah yang menjadi prinsipnya ahli sunnah tentang bagaimana memutuskan sesuatu pakai akal. Jadi kamu jangan tertipu sama apa? Jangan tertipu sama mata. Mata ini melihat hanya yang terbiasa terjadi. Dan mata ini sesuatu yang nggak bisa kamu jadikan pedoman. Kadang mata itu nggak jujur maksudnya. Mata itu nggak selalu jujur. Mata itu kadang juga bohong. Mata itu kadang menipu kita. Kayak kamu lihat tukang sihir, kamu lihat tukang sulap, tertipu nggak mata kamu? Burung, kelinci, kata kamu, wah bisa keluar. Itu matanya tertipu. Jadi mata itu mudah tertipu. Kamu jangan mutusin sesuatu pakai mata. Jadi mata itu ketika melihat sesuatu yang terjadi, apa yang dilihat kayak ini fakta begini. Oh nggak mesti. Nanti kalau kamu lihat di jalan panas ada kayak gelombang air, kamu kira air beneran. Namanya apa itu? Fata morgana. Yang kelihatan hanya kelihatan kayak air, padahal bukan air. Itu mata itu begitu. Jadi mata itu nggak bisa untuk memutusin secara jelas, nggak bisa. Makanya akalnya harus bisa membuat sebuah keputusan. Kalau bicara, oh mata itu mah nggak ikut-ikut, yang jelas itu dibuktikan dengan berulang-ulang sama. Mau dilihat mata, mau bukti yang berulang-ulang, keduanya ini hukum adat, bukan hukum akal. Hukum akal itu nggak butuh dilihat pakai mata, nggak butuh diulang-ulang, nggak butuh. Kayak kamu mutusin boleh saja terjadi kiamat, kamu iman boleh terjadi kiamat. Itu iman kamu kan bukan karena pernah dilihat mata, bukan karena berulang-ulang. Kamu bisa buat keputusan, boleh. Kamu buat keputusan bahwa alam ini diciptakan. Ketika ditanya, pernah kamu lihat bikinnya bagaimana? Ya nggak pernah. Kok kamu bisa ngakuin
Alam ini diciptakan. Dari mana kamu ngakuinnya? Wong mata nggak pernah lihat bagaimana pencipta itu membuat alam. Saya lihat tahu-tahu alam sudah jadi. Terus kita suruh ngakui alam ini diciptakan. Gimana ngakuinnya? Ya harus pakai akal, nggak bisa pakai hukum adat, begitu loh. Kamu mau pakai hukum adat, penciptaan matahari itu ya nggak terulang lagi, nggak ada lagi yang lain yang bikin matahari, kecuali kamu sekarang nemu pabriknya matahari, kamu datang, oh matahari ternyata dibikin loh, mana ini pabriknya. Lah kalau kamu nggak pernah nemu pabrik matahari, nggak pernah nemu pabriknya rembulan, terus mengatakan rembulan dibikin, matahari dibikin, dasarnya apa? Berita. Oh katanya. Gimana kata? Jadi akal harus mandiri bisa memutuskan matahari itu pasti diciptakan walaupun mata kita nggak melihatnya gitu. Tapi akal bisa melihatnya. Sesuatu yang mengalami perubahan pasti diciptakan. Apa perubahannya? Gerak. Gerak ini salah satu perubahan. Diam juga salah satu perubahan. Makanya ketika kita melihat sesuatu itu bergerak, diam, maka kita putuskan, oh dia pasti baru. Kalau dia baru pasti diciptakan. Itu caranya akal nemu begitu. Nggak usah pakai dilihat kapan bikinnya, kayak apa bikinnya. Ini terjebak dalam hukum mata, dalam hukum adat. Jadi kita mau bicara, pikiran kamu harus lurus. Ini kita mau masuk bab pembahasan mulai tentang sifat Allah yang wajib dan sifat Allah yang mustahil. Nah, wajib yang bagaimana? Sesuatu yang tidak pernah, sesuatu yang tidak ditemukan oleh akal, tiadanya. Jadi sifat-sifat ini yang nanti kita akan bicarakan. Yang wajib itu semua sifat yang tidak pernah tiada dari dirinya Allah. Sifat itu tidak pernah tiada dari dirinya Allah, gitu loh. Kalau disebut sifat yang wajib. Nah, yang mustahil sifat yang tidak pernah ada pada dirinya Allah. Tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada pada dirinya Allah, namanya mustahil. Begitupun sifat yang ada yang tidak pernah tiada pada dirinya Nabi dikatakan sifat yang wajib. Sifat yang tidak pernah tiada dari dirinya Nabi, maka sifat itu hukumnya sifat yang tidak pernah tiada. Sifat yang tidak pernah tiada pada dirinya Nabi disebut sifat wajib. Contohnya apa? Sidik, tabligh, amanah, patronah. Ini sifat wajib bagi Nabi. Sebaliknya sifat yang tidak pernah ada pada dirinya Nabi namanya mustahil. Ini kita hanya nemunya dari arah itu. Kalau pada diri Nabi ya kita nemu wajib, mustahil, jaiz. Pada Allah nemu wajib, mustahil, jaiz. Pada dirinya sendiri juga nemu wajib, mustahil, jaiz. Itu caranya akal nemu begitu. Kalau kamu bisa nemu ini, maka kamu selamat, maka akal kamu sehat, akal kamu normal, akal kamu bisa bekerja sebagaimana mestinya. Memang akal diciptakan seperti itu. Seperti mata bisa menemukan merah, kuning, hijau. Kalau ada mata nggak nemu merah, kuning, hijau bagaimana? Hah? Matanya apa? Soak. Ya dong, mata kok nggak nemu warna, namanya mata soak. Gitu. Mata soak itu suruh bikin SIM juga nggak boleh.
Coba ente buta warna terus bikin SIM, boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Bikin SIM boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena persyaratannya bikin SIM, apa hubungannya nyupir sama tesnya? Kamu tes bikin SIM itu kamu ditunjukkan warna di dalamnya ada warna lagi yang berbentuk angka. Ketika orang buta warna suruh lihat, nggak ada warnanya pak, rata. Oh warna semua, dia nggak bisa lihat warna, maka nggak bisa dibedakan ini angka berapa. Gitulah. Lah fungsinya mengenal warna untuk nyupir bagaimana? Kamu tahu rambu-rambu. Lampu merah, ini merah apa hijau gimana? Hah? Kalau kamu nggak ngerti warna, terus gimana? Merah apa hijau? Putusannya apa? Oh gampang, Beb, kalau di atas pasti merah, bawah pasti hijau, tengah pasti kuning. Ya kalau pas lurus, kalau pas miring, hah? Kan lampu merah nggak lurus terus kan? Ada yang ini yang merah yang mana ini? Kan bingung, makanya nggak boleh orang buta warna bikin SIM, nggak boleh. Jadi kalau ada orang kok buta warna punya SIM pasti nembak begitu aja. Hah? SIM-nya SIM nembak. Kalau ada orang buta warna nggak mungkin dapat SIM, nggak mungkin. Karena untuk apa lulus tes SIM itu harus syaratnya matanya ngerti warna. Nah, akal juga begitu. Yang disebut orang beragama itu disyaratkan punya akal. Maka akal yang disyaratkan oleh agama itu akal yang ngerti wajib, mustahil, jaiz, bukan asal akal, bukan. Nah, kita ulang-ulang wajib, mustahil, jaiz biar kamu tahu, oh agama mensyaratkan kita beragama pakai akal. Itu akal yang seperti apa? Akal yang khusus, begitu loh. Kalau ada alnya di situ, gitu loh. Walaupun Al-Quran itu nggak pernah nyebut akal, nggak ada kalimat akal dalam Al-Quran. Kamu cari, satu pun nggak ada kalimat akal dalam Quran. Yang disebut Quran kerjanya, bukan akalnya. Yang disebut kerjanya apa? Tatafakkarun, tadzakarun, tadabbarun. Apa kamu nggak mikir? Apa kamu nggak pernah nemu? Mikir kerjanya apa? Quran nggak pernah ngomong akal, tapi ngomong kerjanya. Quran ngomong, apa kamu nggak punya akal? Ada, memang begitu. Ya kan ada akalnya. Kalau kamu nggak pernah mikir, lah ini nggak pernah lah. Salah kamu, begitu loh. Quran nggak nuntut pada akalnya. Semua orang punya akal. Nggak akal kamu soak apa enggak, akal kamu normal apa enggak. Yang normal yang bagaimana? Yang bisa mikir. Hasil mikirnya apa? Wajib, mustahil, jaiz. Ini hasil mikirnya akal, begitu loh. Bukan hasil mata melihat, bukan hasil uji coba, bukan hasil mikirnya akal. Mikir itu nggak pakai uji coba. Dokter yang katanya pinter itu nggak mikir. Ya kamu jangan tersinggung yang dokter, biasa saja. Hah? Dokter coba penyakit corona, dia mau nyari apa? Obatnya. Caranya gimana? Hah? Caranya gimana? Uji coba. Dia ambil bahan ini sama ini sama ini, coba nyari monyet. Hah? Lah ya dong. Coba monyet kasih virus corona, sakit. Terus kasih lagi virus itu untuk sebagai obatnya. Sembuh nggak? Oh nggak sembuh. Cari monyet lain, suntik lagi. Makanya sekarang harga monyet mahal.
Kalau monyet habis, dicobanya kamu gantian. Habis monyetnya habis bagaimana? Dokter mau jahit, ada orang luka terus sobek, maka kata dokter, oh ini harus tutup, pakai apa? Jahitnya pakai apa? Ya dicoba. Pertama pakai ini, gagal, kayak ini gagal, sampai ketemu, oh pakai ini cara jahitnya, digunakan sampai sekarang. Ini nggak mikir tapi melakukan uji coba. Penemu nuklir itu nggak mikir, marah kalau nggak mikir. Memang kata akal itu nggak mikir. Kenapa? Yang namanya penelitian itu hanya mencatat apa yang mereka lakukan uji coba. Ini campur ini, coba apa? Oh hasil catat. Ini begini, oh catat. Ini begini, oh catat. Terus dibuka mereka hingga mereka punya data. Oh ini kalau campur ini meledak. Kenapa? Sudah diuji. Lah mikirnya mana? Mikirnya mana? Jadi biar dokter butaknya sampai begini, itu nggak mikir, itu kebanyakan utang. Mikir itu nemunya wajib, mustahil, jaiz. Kalau mikir nemunya dicatat, itu bukan mikir, namanya uji coba. Makanya di antara ilmu doruri, ilmu yang nggak pakai mikir, itu diantaranya apa? Penelitian. Kedokteran, fisika, kimia, itu ilmu yang ketika dia melakukan uji coba itu nggak pakai mikir lagi, tapi hanya dilakukan pencatatan. Ini sama ini begini hasilnya, ini sama ini begini hasilnya, gitu. Bikin mikroskop itu saya mikir lama, mikir apa? Mau saya mikir gimana caranya bisa lihat bulan? Coba begini gagal. Ganti begini gagal, ya berarti kan bukan mikir, tinggal coba aja. Kaca tambah kaca, oh nggak bisa, cari kaca lain nggak bisa, nggak bisa, terus dicoba begitu, ambil barang, coba ini, tulis. Yang begitu kata mereka mikir, kan repot. Lah hasil pikirannya mana? Hasil kamu mikir itu mana? Oh hasilnya mikir jadi teleskop, itu bukan hasil mikir, hasil uji coba. Kok hasil mikir bagaimana? Hasil mikir itu hasilnya kesimpulan wajib, mustahil, yang nggak perlu pakai uji coba, itu hasil mikir namanya. Ini penting kita bedakan biar kamu nggak tertipu bagaimana caranya mikir. Jadi kalau mereka mengatakan itu hasil pemikiran, itu bukan pemikiran. Pemikiran itu yang nggak perlu pakai mendatangkan tes. Coba cari orang dites, orang ini dites. Oh, nggak usah, akal nggak butuh tes. Kenapa? Yang namanya hukum akal itu setiap akal keputusannya akan sama. Contoh, setiap mata yang normal kalau lihat ini akan ngomong ini putih. Mata kamu normal berarti. Perlu sekolah nggak kamu lihat ini putih? Mulai kapan kamu lihat ini putih? Ya mulai bisa lihat. Kalau namanya ini putih, oh nama mah gampang. Itu mah kesepakatan. Yang penting mata kamu lihat yang begini nih. Ya, ini kotak. Ini semua mata menemukan, nggak usah pakai sekolah, gitu loh. Lidah kamu nemu manis. Semua orang sedunia kalau suruh ngincipin air laut, apa nyebutnya rasanya? Ada yang ngemut manis ada? Ada air laut manis, good ada gitu. Berarti alat yang diberikan Allah itu kerjanya sama, begitu loh. Akal juga begitu. Kalau akal saya sudah buat keputusan, maka akan bisa disepakati oleh semua akal. Kalau akalnya normal, gitu. Jadi caranya akalnya normal dulu.
Beda sama hukum adat. Kalau hukum adat ini bagaimana yang menguji coba. Kalau satu sudah diuji coba, dicoba sama yang lainnya, ya akan sama begitu. Api kamu pegang panas, orang lain suruh nyoba panas, coba lagi panas, jadi keputusan api panas. Mutusin api panasnya bukan keputusan hasil berpikir, tapi hasil uji coba lah. Saya tanya, ketika diuji coba ini pegang panas, ini megang panas, ini megang panas, hasil keputusannya api harus, ini keputusan yang salah, tambahin harus, itu salah. Kalau bicara api panas boleh saja, kalau api harus, salah keputusan. Nanti yang panas harus api, lainnya api nggak boleh panas. Yang panas harus api, lainnya api nggak boleh panas, begitu dong. Karena yang panas harus api. Jadi mutusin api itu harus panas dalam hukum adat ini kesalahan. Kata hukum akal itu namanya bukan wajib, tapi namanya selalu. Dalam hukum adat namanya apa? Selalu. Kalau dalam hukum akal jaiz. Api itu mau ditempelin panas dia boleh, mau ditempelin selain panas juga boleh. Itu menurut hukum akal begitu. Manusia itu dibikin jadi orang baik boleh, dibikin jadi orang jahat boleh. Kayak gelas ini dibikin bundar boleh nggak? Kotak boleh. Ini akal menerima dua perkara itu. Jadi kita harus bisa misahin, memutuskan sesuatu pakai hukum akal dan memutuskan sesuatu pakai hukum adat. Jangan sampai kita salah membuat keputusan, karena hari ini mesti kita sudah mulai masuk pada hukum, pada sifat-sifat Allah, mana yang wajib dan mana yang mustahil. Tapi kalau kita masuk ini tanpa tahu wajib, mustahil, jaiz, ya kamu hanya mendengarkan doang, nggak bisa membuat keputusan. Makanya kita ulang-ulang wajib, mustahil, jaiz biar kamu bisa membuat keputusan hukum. Oh, ini sifat wajibnya Allah. Artinya apa? Sifat ini tidak pernah tiada pada dirinya Allah. Oh, ini sifat mustahil. Maknanya apa? Sifat ini tidak pernah ada pada dirinya Allah. Oh, ini jaiz. Artinya apa? Perkara ini boleh saja ada, boleh saja tiada pada dirinya Allah. Ini akal bisa mutusin seperti itu. Hingga ketika ada orang ngomong terbalik, yang wajib jadi mustahil, mustahil jadi wajib, jaiz jadi wajib, kamu menolak. Oh, nggak bisa begitu. Gitu loh. Ketika ada orang ngomong, oh ini biru, kamu ambil yang biru asli, ini apa? Putih. Oh, tesnya begitu. Jadi keputusannya harus sama karena alatnya sama. Dunia ini ujian, tempatnya. Lah masa ujian soalnya beda bagaimana? Soalnya sama, lembarnya sama, alat untuk ngerjainnya. Dulu ada kalau ujian pakai pensil apa? 2B namanya. Boleh 2C nggak? Nggak boleh. 2A? 2B. Harus? Saya nggak boleh 2B harusnya. Nggak boleh pensil lagi. Berarti alatnya harus sama begitu loh. Ya. Nah, alatnya sama karena hasil kerjanya sama. Bagaimana sih? Jadi sedunia ini Allah berikan alat yang sama semua.
matanya sama kerjanya begitu, telinga begitu. Nah, akal juga kerjanya sama begitu. Ya, kalau ada akal kok cara kerjanya berbeda, berarti ini akal ini harus dipisahkan, ruang ujiannya beda. Lu pojok sono, jangan ikut SLB. artinya yang nggak punya 2B punya 2A gitu. Nah, khusus itu kalau orang tua dia ngerjain. Ya, jadi ini jelas. Jadi ini namanya Allah adil. Allah itu bijaksana, membuat keputusan, membuat suatu kebijakan, suatu hukum ya berlaku untuk seluruh menyeluruh, enggak terus ini yang bisa paham ini hanya orang-orang yang bangsawan namanya. Yang enggak bangsawan nggak bisa. Ya enggak, semua akal bisa paham ini. Hingga orang Badui yang tinggal di gunung, yang nggak pernah sekolah, nggak pernah. Kalau orang Arab kenalnya Badui, kalau kita kenalnya apa? Udik. Kalau di Indonesia apa yang? Oh, ini Badui. Apa namanya? Suku Badui. Primitif. Oh, primitif. Belanya di bawahnya Badui. Kalau sono nggak kenal primitif, kenalnya orangnya Badui namanya. Lalu kita kan banyak melebihi Badui banyak. Yang melebihi Badui banyak. Tapi primitifnya mereka tinggal di pojok mana saja, nggak pernah ketemu manusia. Kalau kamu tanya Tuhan ada nggak? Ada, gitu loh. Walaupun nggak pernah mengenyam sekolah, nggak pernah ketemu sama guru, nggak pernah ketemu nabi, tapi ngakuin Tuhan itu ada. Siapa? Nggak jelas. Yang penting ada, ngakuin. Dia sadar kalau dirinya nggak mungkin nongol sendiri. Jadi aneh. Kalau mereka kok kumpul sama Darwin namanya, pusing mereka. Siapa Darwin? Darwin, ente ini waras apa enggak Darwin? Sama Darwin dikasih bukti. Ini buktinya tengkorak. Nggak ada urusan. Nggak ngerti saya begitu. Pokoknya kalau ada tai kambing, di situ pasti ada Kambingnya ada. Itu begitu gampang, begitu cara mereka. Ini cara yang paling gampang, akal nemu begitu. Akalnya orang yang paling bodoh sekalian bisa paham itu. Itu namanya akal standar kerjanya. Di mana saja akal nemu dalil itu. Makanya dipentingkan kita ngerti akal dan menggunakan akal untuk menemukan ini, karena ini alat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua alat yang lain nggak bisa untuk nemu ini, hanya akal alat kita untuk menemukan ini ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa mulai masuk pembahasan kepada sifat-sifat Allah setelah kita bisa paham mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usianya oleh Allah, disehatkan badannya, dijadikan punya akal yang roseh, akal yang jelas dalam penemuannya, akal yang bisa menemukan dalil, akal yang mendapatkan sinar tauhid, cahaya keimanan. Mudah-mudahan akal kita dijadikan sehat terus oleh Allah hingga akhir hayat kita, tetap bisa iman kepada adanya Allah dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita bisa selamat di dunia sampai di akhirat diberkati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna
وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين إجماع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي وبكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طرس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.